Hardiknas? Pasti bukan temennya Hard Fitness ya? Hardiknas adalah hari nasional yang bukan hari libur yang bertepatan dengan lahirnya Ki Hajar Dewantara. Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas adalah Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati hari kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pelopor pendidikan Indonesia. Hardiknas itu Hari Pendidikan Nasional, benar nggak? Benar dong. Hardiknas itu ialah Hari Pendidikan Nasional di mana kita memperingati kelahirannya Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu tokoh pendidikan di Indonesia pada masanya. Oh, Hari Pendidikan Nasional. Yoi. Hardiknas jatuh pada tanggal 2 Mei. Hardiknas itu jatuh pada tanggal 1 atau 2 ya? Iya lupa, ada 1, 2, 3. Pokoknya di bulan Mei. Pokoknya di bulan Mei, saya lupa tanggalnya. 2 Mei. Tanggal Hardiknas tanggal 28 gajian. Salah Kak. 25 dong gajian, 28 tagihan. Terus Hardiknas itu tanggal 2 Mei. Hardiknas itu jatuh di tanggal 2 Mei. Tanggal Hardiknas 2 Mei. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Salah. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Penting. Penting banget sih. Sangat penting. Sangat penting Itu sangat penting. Sangat penting. karena pendidikan membentuk kepribadian seseorang, cara berpikir dan berpandang seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan pendidikan kita menjauhi kebodohan yang jelas, terus menambah intelektualitas kita juga gitu sebagai manusia. Untuk membangun masa depan yang cerah. Tidak adanya pendidikan di Indonesia, tidak ada juga sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia ini. Soalnya kayaknya kalau cewek-cewek berpendidikan keren deh kayaknya ya. Karena Sukses itu didampingi dengan pendidikan. Belum merata karena hanya fokus kepada di kota-kota terbesar aja. Ini baru mencapai 7,5 tahun rata-rata. Berarti ada daerah-daerah yang pendidikannya rendah, namun ada daerah-daerah yang pendidikannya sudah sangat tinggi mencapai pendidikan S1. Masih kurang baik. Kalau menurut aku, karena kan apalagi adanya COVID-19 ini tuh banyak anak-anak yang putus sekolah kan, gara-gara mereka tuh nggak punya handphone buat belajar. Terus masih banyak anak-anak yang di pelosok Indonesia tuh yang belum merasakan pendidikan. Bicara mengenai pendidikan di Indonesia saat ini memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, apalagi di eranya Menteri yang baru, Pak Nadiem Makarim. Jadi dengan Ada kemajuan dibanding sebelumnya. Membaik dengan didukung kebijakan pemerintah seperti Kampus Merdeka. dengan adanya kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ini perlu sinergisitas antara dunia pendidikan dan dunia industri di dalam menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu, berkarakter, dan juga punya visi ke depan. Kita tahu kan sekarang ini kita masuk ke masa pandemi karena ada virus corona di seluruh dunia. Jadi yang awalnya pendidikan itu ya biasa-biasa aja ya, datang ke kampus, ke sekolah, tatap muka. Sekarang itu kita pendidikan itu bisa diakses di mana saja. Maksudnya yang ada di luar Pulau Jawa, di Kalimantan atau di mana, itu mereka bisa akses pendidikan mereka melalui jalur online. Namun masih kurang merata. Dan juga kita tidak bisa langsung berinteraksi. Masih ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi. Diperbaiki sistem yang harus diperbaiki, terus majukan pendidikan Indonesia dengan kredibilitas, akses akhlak, moral, sama tanggung jawab untuk regenerasi putra-putri bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Bisa merata dan menyebar ke pelosok-pelosok daerah agar di anak-anak di Indonesia ini bisa merasakan
apa yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di kota. Semoga pendidikan di Indonesia menyesuaikan standarisasi pendidikan dunia dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara offline. Kesadaran masyarakat untuk bisa memiliki pendidikan yang tinggi itu muncul gitu dan semakin baik lagi gitu. Bisa diakses di seluruh maksudnya di seluruh penjuru ya. Nah, kelemahannya adalah mungkin mereka yang di pelosok-pelosok itu, mereka kan bergantung pada jalur komunikasi. Nah, salah satunya mungkin yang di pelosok itu mereka nggak mendapatkan jalur komunikasinya sendiri yang mengakibatkan mereka nggak bisa mengakses untuk pendidikan tersebut. Nah, mungkin pemerintah sih bisa memfasilitasi mereka-mereka yang di pelosok itu untuk bisa mengakses pendidikan. Apalagi kalau mereka yang tidak punya gadget ya. Nah, itu gimana caranya? Mereka kan nggak bisa mengakses ekonomi. Jadi pemerintah tuh harus membantu, memfasilitasi. Gue tuh emosi. Nggak boleh gitu, sabar, ini bulan puasa ya. Jadi Maaf ya. tolong pemerintah itu bisa memfasilitasi mereka supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa semakin merata, mulai dari Indonesia yang paling barat sampai Indonesia yang paling timur, bukan Jakarta Barat dan Jakarta Timur ya. Harapannya bahwa pendidikan di Indonesia benar-benar memperhatikan yang namanya kualitas dan output ya, lulusannya. Selain itu mereka juga memiliki karakter yang kuat ya sebagai warga negara Indonesia dan juga terus mengedepankan jiwa-jiwa nasionalisme. Terus lagi juga ada beasiswa-beasiswa gitu dari perusahaan-perusahaan, dari kampus-kampus, supaya apa? Supaya bisa terjangkau ke pelosok negeri dan semuanya bisa menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Semoga pemerintah lebih sering memberikan edukasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan di Indonesia sehingga anak bangsa lebih bisa merasakan pendidikan secara merata. Semua dosen di UBS itu sangat favorit, tapi bagi saya dosen yang paling favorit menurut saya ialah Pak Alfons. Aku sendiri Pak Erwin. Bu Olive dan Pak Budi. Pak Jonathan. Kalau aku Pak Bo Mariana. Tuh Pak Bo ngajarnya tuh asik banget kalau misalkannya lagi ngasih materi. Jadi tuh kayak kebawa enjoy gitu kalau misalkan Pak Bo lagi ngajar. Pembelajarannya lebih seru, terus tugas-tugasnya gak terlalu sulit untuk mengerjakan gitu. Karena cara belajar yang interaktif dan jadwal yang terorganisir. Karena cara belajarnya yang mudah dimengerti dan juga sangat interaktif. Oke, bagi saya Pak Alfons itu bukan sekedar dosen saja, tetapi melainkan Pak Alfons itu mentor bagi kehidupan saya pribadi. Ngerti nggak masuk UBS ya? Kampus itu benar-benar menghasilkan alumni yang punya kualitas dan juga punya karakter.